Nasib kapal selam KRI Nanggala 402 beserta 53 personil yang hilang di perairan utara Bali sudah terungkap. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dengan nada bergetar menyampaikan kabar duka itu. Dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. KRI Nanggala ditemukan di dasar laut kedalaman 838 meter. Posisinya bergeser 2 mil dari titik awal menyelam. Badan kapal sudah terbelah jadi 3 bagian. Pihak TNI juga merilis bagian-bagian kapal yang direkam oleh robot bawah air milik Singapura. Lalu, apa yang terjadi dengan kapal selam buatan Jerman itu? Benarkah terjadi ledakan? Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan, jadi bukan ledakan. Kalau ledakan nanti sudah ambiar semuanya. Nah ini karena retakan, jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase retakan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menegaskan, saat kejadian kapal selam tidak kelebihan muatan. Ia juga memastikan kejadian ini bukanlah akibat human error atau kesalahan manusia. Bukan atau tidak human error, jadi bukan human error. KRI Nanggala adalah kapal selam bertenaga diesel elektrik yang sudah berusia 40 tahun. Kapal selam berbobot 1.400 ton ini dikenal tangguh, sehingga termasuk yang terlaris di dunia. Lihat saja kedalaman laut yang mampu dijangkau kapal selam kelas Cakra ini, yang mampu mencapai 490 meter. Tak kalah bila dibandingkan kapal-kapal selam lainnya, termasuk kapal selam bertenaga nuklir. Oleh karena itu, untuk menguak misteri penyebab tenggelamnya KRI Nanggala, salah satu mantan personel KRI Nanggala, Laksamana Muda Iwan Isnurwanto mengungkapkan dugaannya. Ingat, 3.30 mereka masih di pos tempurnya masing-masing, karena kapalnya masih posisi persiapan menyelam untuk penembakan. Belum nembak kapalnya. Kalau dia sudah bergerak begini, bagaimana posisi anak-anak ini? Gelundung semua, Pak. Cepatkah untuk bisa melaksanakan? Saat itu kalau mesti dia menghembus TPP atau menghembus tangki tahan tekan, sampai seberapa kuat untuk menahan internal solitary wave ini yang diakibatkan. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana yang namanya jatuh. Ingat, kalau 800 meter, itu berarti tidak sampai dengan 1 menit kalau mesinnya itu langsung turun ke bawah. Kedalamannya ini adalah untuk internal wave ini 180-an meter. Bus begini kalau udah masuk semuanya nggak ada tekanan yang tinggi, nggak ada tekanan untuk menjalankan kapal, maka dia akan terus turun ke bawah. Guna mengungkap penyebab pasti kejadian itu, TNI Angkatan Laut sudah berkomitmen untuk mengangkat bangkai kapal. Menurut Kasal, pihaknya sudah mendapat tawaran bantuan pengangkatan kapal selam dari International Submarine Escape Rescue Liaison Office atau ISMERLO. Namun untuk mengangkatnya dari laut dalam bukanlah hal mudah. Sebagai perbandingan, bangkai kapal Kursk milik Rusia berhasil diangkat dari dasar laut Barents di kedalaman 115 meter. Sedangkan KRI Nanggala terbaring di kedalaman 838 meter. Ahli kelautan dan kapal selam dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Wisnu Wardana juga menyebut betapa sulitnya evakuasi bangkai KRI Nanggala yang terbelah 3 bagian. Ia memperkirakan evakuasi akan berlangsung hingga 2 bulan. Namun menurut Wisnu, evakuasi jenazah harus didahulukan sebelum mengangkat kapal selam. Ia juga memperkirakan evakuasi jenazah juga akan berlangsung sulit karena harus dengan bantuan robot. Para penyelam tak akan dapat mampu menjangkau lokasi tersebut karena adanya tekanan hidrostatis.
Sebagai gambaran, manusia hanya dapat bertahan pada tekanan 3 hingga 4 atmosfer saja. Sedangkan tekanan di kedalaman 838 meter dapat mencapai 83 atmosfer.